Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang menjangkau di dalam kehidupan terdalam setiap kami. Allah yang mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Mengangkat hati kami, mengangkat jiwa kami ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kiranya melalui kesempatan yang ada ini juga Tuhan berbicara dan melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang memerdekakan kehidupan setiap kami. Di dalam keterbatasan hamba Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh urapi. Setiap kata-kata yang dikeluar boleh dipakai menjadi sarana untuk perpanjangan tangan Tuhan berbicara di dalam hati setiap kami. Dan kami boleh diubahkan untuk sama seperti Kristus Tuhan dan Raja kami. Berbicaralah ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik ya. Saya bersyukur sekali lagi diberikan kesempatan untuk berbicara di tempat ini. 1 tahun yang lalu saya berbicara di sini. Dan setelah 1 tahun ya tepatnya, Tuhan kasih kepercayaan melalui kesempatan yang diberikan untuk berbicara kembali. Teman-teman yang terkasih ya. Saya diberikan tema itu the value of sincerity ya. Jadi waktu dihubungi itu di Desember tahun lalu. Pangulu bisa bicara tentang the value of sincerity. Saya bilang oke, saya bilang ya. Tapi 1 tahun ke depan biasanya rekan saya ini sudah dekat-dekat dia ubah tema. Ya, kita susun dia ubah tema begitu ya. Nah, itu terjadi tahun lalu. Tiba-tiba loh, kok tema yang saya siapkan berbeda begitu ya. Jadi kemarin saya pastikan kembali ke email dengan Maevelyn. Benar nggak nih Kojo? Ya, temanya the value of sincerity. Iya benar, sudah disiapkan flyernya katanya. Ya, nah itu ada gambar saya. Tadi pagi saya terkejut dengan wajah itu yang dipasangkan. Ya, foto yang saya kirim berbeda, hasilnya berbeda. Siapa yang bertanggung jawab ini? Katanya wajah kamu lucu biar nggak serem. Ya itu kata Kojo tadi pagi ya ke saya. Nah saya tanya Johan, ini the value of sincerity ini arahnya mau kemana? Ya, terus dia bilang lu kan sincere, sudah ya jalan. Waduh, saya bilang ini temanya mau kemana nih? Luar biasa ya. Tapi it's okay. Yang saya gumulkan, yang saya siapkan, itu yang saya mau sharing kepada teman-teman di tempat ini pada pagi hari ini. Ya. Kita sama-sama buka firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-20 ya. Injil Lukas pasal yang ke-20 ayat 45 sampai dengan Lukas 21 ayat yang keempat ya. Lukas 20 ayat 45 sampai dengan Lukas 21 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua, teman-teman boleh menyimak Alkitabnya ya, untuk kita sama-sama lihat narasi yang dipaparkan oleh Injil Lukas kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika semua orang banyak mendengar, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan senang diberi hormat di pasar, yang senang duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat. Ketika Yesus mengangkat mukanya,
Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang telah dimilikinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan adalah nilai penting ya, yang harus dimiliki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Alkitab memberikan kita contoh banyak sekali tentang ketulusan. Baik itu ketulusan di hadapan Tuhan, ataupun ketulusan di dalam hubungan dengan sesama, maupun ketulusan di dalam ibadah. Nah, pertanyaan yang kita ajukan ya, sebenarnya apa sih ketulusan itu? Ya. Waktu kita bicara tentang ketulusan, apa ketulusan itu? What is sincerity? Ya. Di dalam perjanjian baru secara khusus, ya, ada kata yang dipakai untuk kata ketulusan di dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata anupokritos. Ya, anupokritos. Nah, anupokritos itu berarti tulus, genuine. Ya. Nah, sekarang apa lawan kata anupokritos ini di dalam bahasa Yunani? Ternyata ya, lawan dari kata anupokritos adalah kata hupokrinomai. Ya. Hupokrinomai. Apa itu hupokrinomai? Ya. To pretend, to feign, pura-pura begitu ya. To act hypocritically. Jadi lawan kata ketulusan di dalam perjanjian baru itu ditunjukkan kepada kita adalah kata munafik. Ya. Sekali lagi ya. Lawan kata ketulusan di dalam perjanjian baru itu ditunjukkan kepada kita kata munafik. Nah, ketika kita membicarakan tentang ketulusan, yang menarik juga kata sincere, akar kata daripada sincerity itu berasal dari 2 akar kata Latin, yaitu sine dan sera. Sine artinya without, sera artinya wax. Ya. Jadi kata sincere berarti without wax. Maksudnya apa? Ya. Jadi kalau di dunia kuno orang jual tembikar, begitu ya. Jual tembikar, kalau tembikarnya itu pecah, tembikar teman-teman tahu ya? Vas ya atau tempayan begitu ya. Kalau tempayannya itu pecah, maka dia akan berikan wax sehingga akan tampak mulus. Dan ketika dijual harganya akan lebih tinggi. Ya. Jadi ketika kata sincere berarti tanpa wax itu atau lilin ya, tanpa lilin. Itu kata sincere itu sendiri. Nah, istilah anupokritos di dalam perjanjian baru itu untuk menggambarkan sifat kejujuran, ya. Ketulusan tanpa kepura-puraan atau penipuan di dalam kehidupan seseorang. Yesus di dalam teks ini menyebut ya bahwa ahli Taurat yang mengajarkan firman Tuhan itu sering sekali mereka adalah orang-orang yang suka berjalan memakai jubah yang panjang. Seolah-olah itu jubah rohani, begitu ya. Yang kalau mungkin pakai jubah ini ada lingkaran halo di atas kepala, bahwa ini orang suci, ya. Nah, kemudian mereka senang duduk di tempat terdepan di dalam pertemuan ibadat. Supaya apa? Supaya mendapatkan penghormatan. Bahkan di dalam jamuan mereka duduk paling depan. Tempat terhormat yang diperuntukkan kepada orang-orang besar. Ya. Nah, Yesus juga bilang, mereka menelan rumah janda-janda. Mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat daripada itu.
Di bagian yang lain Yesus menyebut mereka para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam ini sebagai orang-orang munafik. Ya. Nah, Yesus menyatakan kepada muridnya pada waktu itu di dalam Matius 5 ayat 20, ini satu pernyataan yang luar biasa teman-teman. Yesus bilang begini, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga itu dihuni oleh orang-orang yang tulus. Ya. Kerajaan sorga bukan dihuni oleh mereka yang munafik. Katakan kiri kananmu. Kerajaan sorga bukan dihuni oleh orang-orang munafik. Jangan munafik ya. Amin. Jangan munafik. Begitu ya. Jadi di dalam Matius pasal 7 ya. 21, 20, 21, 22, 23. Teman-teman nanti bisa baca. Yesus di dalam khotbah di bukit bilang begini. Ya. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami menyampaikan firman demi namamu? Bukankah kami mengadakan tanda mukjizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Terus Yesus bilang apa? Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Jadi pada hari terakhir, you panggil dia Tuhan, Tuhan. Bukan berarti engkau dekat dengan dia. Yang menarik ya, kalau teman-teman nanti selidiki perjanjian lama dengan teliti. Ketika nama seseorang itu dipanggil dengan pengulangan 2 kali begitu. Itu menunjukkan pengenalan. Menunjukkan kedekatan. Jadi waktu saya panggil Johan, Johan. Berarti saya dekat dengan Johan. Pada konteks perjanjian lama. Ya, contoh. Waktu di bait suci, ya di kemah suci waktu itu. Samuel pertama sekali dengar suara Tuhan. Tuhan panggil dia Samuel, Samuel. Waktu Abraham hendak hunuskan pisaunya kepada anaknya yang ada di atas Bukit Moria itu. Abraham, Abraham. Banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan kedekatan. Jadi Yesus mau bilang, kalau kamu panggil aku Tuhan, Tuhan bukan berarti kamu kenal aku. Hai orang-orang munafik. Ya. Engkau melakukan nubuat, engkau melakukan mukjizat, engkau usir setan dengan namaku, tidak berarti engkau mengenal aku. Jadi lawan daripada munafik itu adalah ketulusan dan ditunjukkan kepada kita oleh Yesus di sini dengan membandingkan ahli Taurat tadi dengan para janda. Secara khusus dengan janda miskin di dalam teks ini. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman baca tadi di dalam Lukas pasal 21, ya, teman-teman akan menemukan setting yang terjadi itu di bait Allah, ya. Nah. Ya. Nah, Johan ini ahli Yudaisme ya. Jadi dia tahu betul gambar ini. Nah, teman-teman lihat ya. Selalu ada modelnya begini. Ini bait suci Herodes ya. Saya mungkin berdiri di sini. Kalau teman-teman lihat, settingnya tadi saya bilang di bait Allah. Ya. Bait Allah itu didirikan oleh Herodes pada zaman itu. Yang pada masa Yesus. Nah, kalau di sini tempatnya para imam, ya, posisi dari peristiwa terjadi itu sekitarnya di sini nih, lokasinya. Di pelataran wanita. Ya. Nah, jadi Yesus itu ada di sini bersama dengan orang banyak, termasuk murid-muridnya pada waktu itu, dan memperhatikan ya persembahan yang diberikan oleh si janda. Nah, teman-teman, Yesus ini kepo atau apa begitu ya? Kok bisa tahu jumlah persembahan selain daripada dia Tuhan ya? Selain daripada dia Tuhan. Kok bisa tahu jumlahnya 2 peser? Ya. Nah, kalau teman-teman lihat kotak persembahan yang ada di situ, di bait Allah itu, ya. Ini jumlahnya ada 13 yang model begini.
Ya. 13 kotak persembahan ini macam-macam peruntukannya. Ada untuk pembangunan, ya kan? Nah, ada untuk minyak atau gandum, kebutuhan para imam dan lain sebagainya. Nah, orang-orang kaya itu memasukkan persembahannya. Ini bentuknya shofar ya, trompet begitu. Jadi kalau dimasukkan pasti berdenting. Ya. Dentingnya tergantung keras atau lembut. Nah, uang yang dipersembahkan oleh si janda itu uang yang bernilai 2 uang koin tembaga. Atau di dalam bahasa asli itu digunakan kata 2 lepta. Lepta itu adalah koin terkecil ya di zaman itu yang dipersembahkan ke bait Allah. Nah, 1 dinar Yesus pernah bilang adalah upah pekerja 1 hari. 1 dinar upah pekerja 1 hari. 1 dinar berapa lepta? 100 lepta. Ya. Jadi bayangkan, dia persembahkan 2 lepta ke dalam tempat persembahan. Kalau yang lain persembahkan dinar, koin yang gede, waktu masuk ke dalam trompet itu, ya, putar jatuh bunyinya gede. Yang ini begitu dimasukin jatuh bunyinya kecil, hampir tak terdengar. 2 lagi, begitu ya. Jadi Yesus pun bisa melihat begitu, ya. Jadi persembahan yang dibawa oleh si janda ini begitu kecil. Nah, teman-teman, saya pernah tanya tukang yang bekerja. Kebetulan di perumahan saya itu ada tukang-tukang yang lagi bekerja. Jadi dia ada tukang utama, ada buruh biasanya yang untuk kerja kerasnya. Saya tanya, buruh itu diupah 1 hari berapa? Ya. Kemudian dia bilang 1 hari itu saya diupah 120.000 rupiah. Ya. Itu 1 dinar, kira-kira begitu, 120.000. Nah, bayangkan kalau dikurskan ya, si janda ini persembahkan 2 lepta, kira-kira berapa duit hari ini? Hah? Berapa? 2.400. Jadi 2.400 duit yang dia punya, upah buruh 1 hari 120.000, itu semua yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Bunyinya kecil banget. Ya. Teman-teman, ya. Yesus menunjukkan perbandingan yang kontras antara kehidupan beragama yang penuh dengan kepura-puraan dengan kehidupan beragama yang penuh ketulusan. Antara kehidupan si Farisi, Saduki, ahli Taurat dengan kehidupan janda miskin ini. Satu beragama dengan tulus, satu beragama supaya dipandang orang. Yesus membandingkan kehidupan para ahli Taurat yang berbicara tentang agama, namun di dalam kehidupan mereka mengeksploitasi para janda, ya. Bahkan janda miskin mungkin mengalami eksploitasi daripada ahli Taurat. Yesus bilang mereka menelan rumah janda-janda. Celaka nih. Ngerti firman Tuhan, ajarkan firman Tuhan, tapi mengambil keuntungan dari firman Tuhan, membuat sesama menderita dengan firman Tuhan. Maka tidak heran Paulus pernah bilang bahwa Allah mereka adalah perut mereka. Untuk mengenyangkan perut. Ya. Nah, persembahan yang diberikan oleh si janda miskin itu tidak signifikan dibandingkan dengan persembahan yang diberikan oleh orang kaya ini. Sekalipun janda ini tidak signifikan persembahannya, namun Yesus memberi pujian untuk janda ini. Yesus bilang, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimiliki. Allah tidak peduli dengan jumlah uang yang diberikan, tetapi Allah peduli dengan hati yang memberikan. Janda ini memberikan dengan hatinya, jiwa, dan miliknya kepada Allah. Yang menarik ketika saya merenungkan bagian ini, teman-teman, saya menemukan satu ironi begini ya.
Kita tahu setting sama kejadian ini ada di bait Allah. Ya. Bait Allah, saya mau katakan begini. Teman-teman setuju atau tidak, nanti pikirkan kembali. Bait Allah itu telah menjadi tempat di mana janda ini dirampas haknya. Sekali lagi, bait Allah telah menjadi tempat di mana janda ini dirampas haknya. Ia telah memberikan seluruh miliknya, seluruh penghidupannya. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada janda ini? 2.400 rupiah tadi sudah diberikan semua. Terus mau makan gimana? Dia pulang akan seperti apa? Apakah para imam, apakah orang Lewi yang ada di bait Allah pada waktu itu memikirkan dengan sungguh? Apakah para pemuka agama, ahli-ahli Taurat memikirkan dengan sungguh apa yang akan terjadi kepada nasib wanita ini, janda miskin ini? Siapa dalam hierarki di bait Allah yang akan menolong perempuan ini? Apa yang akan terjadi dengan semua uang yang dikumpulkan di dalam 13 kotak persembahan tadi? Kalau kita lihat lebih lanjut, ayat-ayat ini berbicara mengenai Yesus yang menceritakan tentang penderitaan yang akan dialami. Di sana kita tahu para imam memakai uang dari bait Allah untuk menyuap seorang murid yang bernama Yudas untuk mengkhianati gurunya. Pengajaran yang khusus yang ditujukan kepada para murid ini hendak mengajarkan bahwa di dalam kehidupan para murid, mereka harus memprioritaskan manusia dan bukan ritual keagamaan yang palsu, ritual keagamaan yang mati, apalagi untuk membangun bangunan megah yang dapat dihancurkan seketika. Apa yang dapat kita pelajari teman-teman dari kisah yang kita lihat? Perbandingan kehidupan beragama dari ahli Taurat dengan janda miskin ini. Kita belajar tentang ketulusan. Apa nilai ketulusan yang dapat kita pelajari di sana? Yang pertama, poin yang saya angkat. Ketulusan itu terdemonstrasi melalui iman yang rendah hati. Iman yang humble faith. Kalau di dalam kehidupan setiap kita punya iman yang sejati, maka kerendahan hati adalah sesuatu yang mutlak yang akan mengikuti. Dalam kehidupan janda miskin ini, ia tidak malu dengan keadaannya yang miskin. Ia datang memberi dari apa yang ia punya. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang kaya yang lain. Tetapi dia dengan apa adanya datang kepada Tuhan. Ketulusan terdemonstrasi melalui iman yang rendah hati. Teman-teman yang terkasih, waktu kita bicara soal iman yang sejati itu akan diikuti oleh yang namanya ketulusan. Iman yang sejati itu bukan topeng. Iman yang sejati bukan sesuatu yang bersifat munafik. Terkadang kita menemukan banyak pemimpin-pemimpin di gereja yang menghidupi kemunafikan daripada ketulusan. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita menyampaikan firman Allah, kita mengajarkan firman Allah kepada orang, belum tentu di dalam kehidupan kita setia kepada firman Allah. Di dalam kehidupan kita ketika mungkin kita masuk di dalam tim pendoa di gereja, di rumah belum tentu kita seorang pendoa yang sejati. Di gereja kita angkat tangan menyembah Tuhan, menjadi pemimpin pujian. Kenapa dipilih menjadi pemimpin pujian? Karena suara kita bagus. Kenapa kita dipilih menjadi pemusik?
karena kita mampu memainkan musik dengan hebat. Tetapi di rumah belum tentu kita adalah seorang penyembah. Iman yang sejati adalah iman yang humble. Dan iman yang humble itu disertai dengan ketulusan. Apa adanya. Kalau kita adalah seorang penyembah di rumah, kita juga akan menjadi penyembah di gereja. Di rumah kita menyembah secara individual. Di gereja kita hadir menyembah secara korporat. Kita mengangkat hati kita, mengangkat pikiran kita, memberikan telinga kita untuk setiap kesempatan kita punya. Allah bicara melalui firman-Nya kepada kita. Jadi yang pertama, the value of sincerity. Sincerity is demonstrated through humble faith. Janda miskin ini menunjukkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita datang dengan apa adanya? Sama seperti seorang janda tadi. Di hadapan Allah yang menyelidiki setiap hati. Saya bisa dibohongi, Kojo, siapapun majelis atau hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Bisa dibohongi dengan penampilan baik kita. Tetapi kita yang di rumah, kita yang sendiri di dalam kamar, kita yang berhadapan langsung dengan Sang Pencipta, Dia yang tahu kondisi setiap hati. Kita harus secara sadar di dalam hidup ini memahami bahwa kita manusia yang berdosa yang begitu rentan untuk tidak tulus di dalam hidup yang kita jalani. Hati kita itu seperti kamar yang gelap atau seperti sumur yang dalam. Yang gelap yang kita tidak tahu dalamnya seberapa dalam. Itu kondisi kita sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Untuk Tuhan selidiki hati, itu penting hadir senantiasa dalam hidup kita. Yang kedua, the value of sincerity, ketulusan hadir, lahir dari pengabdian yang berkorban kepada Allah. Janda miskin ini memahami bahwa persembahan yang dibawa adalah kewajiban kepada Allah. Karena nabi-nabi pernah mengatakan bahwa umat Israel itu tidak sibuk untuk membangun rumahnya sendiri. Umat Israel harus meninggalkan rumahnya dan memperhatikan dengan baik. Baik Allah itu sudah layak atau tidak. Bahkan persembahan ini diatur di dalam Taurat untuk mereka bawa datang kepada Tuhan. Tapi Nabi Yesaya pernah berkata dengan lantang bahwa sering sekali persembahan itu dibawa kepada Allah, tapi mengabaikan tanggung jawab kepada sesama. Namun kondisi janda miskin ini tidak demikian. Dalam kehidupannya yang miskin, dia memberikan dengan ketulusan. Ini adalah pengabdian. Ini adalah saatnya berkorban bagi Allah. Dengan segenap apa yang aku punya, yang aku bisa persembahkan. Teman-teman kita yang hidup di Jakarta, itu hidup dengan ritme yang begitu luar biasa cepat. Waktu itu kadang tidak terasa, begitu saja lewat. Ya. Untuk menyisihkan waktu kita bagi pekerjaan Allah, terkadang kita pun enggan. Saya kadang di dalam kesempatan saya melayani, saat ini saya melayani di UPH College ya, sebagai guru dan juga sebagai kepala pendisiplinan siswa. Ya. Jadi kalau anak-anak lihat saya, mungkin Johan kasih foto itu saya pikir tadi supaya saya terlihat lucu. Ya. Jadi di UPH College, ada yang dari UPH College di sini? Bukan alumni maksud saya. Yang SMA? Enggak ada ya. Nah, di UPH College ya, biasanya orang lihat saya sebagai figur yang menakutkan. Ya. Kenapa? Karena pasti akan bicarakan soal pendisiplinan, kerja sosial, surat peringatan, bahkan letter of expulsion dikeluarkan.
Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini tanggung jawab yang berat. Hari-hari dilalui, terkadang jam mengajar saya harus distribusikan kepada teman. Saya akan pegang pendisiplinan siswa. Ya. Bahkan kadang sudah capek banget. Ya. Sore itu ada anak yang datang dan bilang begini, Pak Pangulu, Bapak punya waktu, saya mau ngobrol. Terkadang di dalam hati kecil itu teman-teman saya bisa bilang begini, aduh ini udah capek banget. Saya sudah mau pulang dan rebahan. Ya. Dalam hati itu pengen banget itu ngomong, nak kita atur waktu lain kali ya. Tapi ternyata di dalam pergumulannya, dia punya pergumulan sendiri yang dia tidak tahu mau datang sama siapa. Itu saya sadari kapan? Waktu mulut mau berkata, kita atur waktu. Tapi entah kenapa mulut ini bilang, ada waktu. Saya duduk dan kemudian ngobrol. Dan dia bergumul dengan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ya mungkin dia tidak punya tempat untuk bercerita. Di situ saya sadar, ini adalah satu contoh yang mungkin saya bisa sharing kepada teman-teman sebagai bentuk pengabdian. Bukan kepada institusi, tetapi kepada Allah yang hidup, yang memanggil saya untuk melayani. Di waktu yang padat yang hadir di Jakarta, kadang kita mau bikin komsel di hari biasa di tengah minggu. Belum tentu semua bisa toh. Kalau Kojo mungkin ngajak pertemuan tengah minggu, belum tentu kita ready. Jakarta macet, Bo. Luar biasa jalan di Jakarta, ampun. Apalagi kalau datang dari Tangerang lagi perbaiki jalan. Mau nyampe di sini berapa lama? Latihan musik, ya kan? Latihan WL. Kalau bisa di hari Minggu semuanya di packaging jadi satu. Padahal ini kita bilang rumah Allah. Orang-orang melayani di sini. Kita menyisihkan waktu untuk itu. Maukah kita memiliki satu devotion, satu pengabdian yang penuh kepada Allah Sang Pencipta? Itu ketulusan. Ketulusan lahir karena engkau sadar engkau siapa, hidupmu mau dibawa kemana, dan hidupmu untuk apa. Kalau enggak, kita akan jalani hidup mekanistis. Ya sudahlah, minggu ke gereja, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Ya. Kita nggak mau berinteraksi mungkin dengan yang lain. Teman-teman, mari saya mengajak kita untuk menyadari akan hal ini. Ketulusan lahir dari pengabdian yang berkorban kepada Allah. Yang ketiga, ketulusan ditunjukkan melalui kepedulian kepada orang miskin. Kepada orang yang membutuhkan. Teman-teman coba buka mata, buka telinga, lihat keadaan sekeliling, entah itu di gereja, entah itu di kampus, entah itu di tempat kerja. Berapa banyak dari teman-teman yang Tuhan hadirkan di sekeliling kita, yang berteriak minta tolong, tapi telinga fisik kita tidak dengar. Karena telinga fisik tidak selalu dengar. Waktu teman saya terlibat dalam pinjaman online, dia tidak pernah berseru kepada telinga ini bahwa dia terjebak dengan pinjaman online. Tetapi dari gerak-geriknya, tiba-tiba mulut ini bertanya, ada pergumulan apa? Waktu kita bertanya, dia baru ngomong. Buka mata, buka telinga. Saya menceritakan kisah hidup saya, teman-teman. Ketulusan yang ditunjukkan oleh teman-teman gereja, para majelis yang ada di gereja. 20 tahun silam, lama ya. Jadi umur saya sudah berapa, sudah tahu toh. Ya kan? 20 tahun silam, ketika papa saya 24 tahun sebelumnya Tuhan panggil pulang. Ya. Yang dia tinggalkan di dalam keluarga kami itu cukup banyak.
Kami masih punya kendaraan, kami masih punya kebun sawit, kami masih punya rumah kontrakan itu ada 4, ya. Jadi kalau hidup seharusnya anak-anak semua lulus sarjana, kira-kira begitu. Tapi ternyata di tahun 2003, ya, tante yang saya percayakan keuangan rumah, itu buat itu semua mimpi buyar. Ya, dia jualin semua, dia pakai itu modal sebagai modal pinjaman, jadi rentenir ceritanya. Hancurlah keuangan keluarga di tahun 2003. Ya. Adik saya yang di Semarang yang lagi kuliah harus putus sekolah. Balik ke kota Pekanbaru. Adik saya yang perempuan yang mau skripsi, ya, itu harus tertunda 1 tahun. Uang bayar kuliah itu udah ada. Saya harus pulang berhenti dari bekerja ke kota Pekanbaru. Tiap hari itu harus ngadepin yang namanya rentenir. Tiap hari gebrak meja. Ya, saya sudah bilang, ya, kita sama-sama bergumul untuk perut yang harus diisi. Mati pun saya mau. Kira-kira begitu. Ya. Jadi hidup itu sulit sekali. Mungkin saya pernah cerita di sini. Satu hari itu untuk kami berempat, mama saya, tante saya yang paling tua dan adik saya yang paling kecil. Itu kami punya duit cuma 30.000 di tahun 2003. Itu belum beras dan lain-lain. Belum uang listrik dan lain-lain. Uang rumah kontrakan itu sudah diambil 1 tahun ke depan. Jadi betul-betul sulit. Rumah pun mau direnovasi tidak bisa. Ya, bocor sudah di mana-mana. Lantai sudah hancur di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu, teman-teman dari gereja di mana saya bergereja di Pekanbaru, gereja Protestan Indonesia bagian barat, ya, melalui pelayanan diakonia yang mengulurkan bantuan. Apa bantuan yang diberikan, teman-teman? Bedah rumah. Benar, karena rumahnya udah ada layak. Ya, mereka bedah rumah buat supaya rumah itu layak ditinggali. Karena dia tahu mama saya dalam kondisi stroke. Ya. Jadi enggak ada. Kalau rumah dalam kondisi bocor begitu gimana mau tinggal? Kalau teman-teman pernah berada dalam kondisi yang pelik dalam kehidupan, teman-teman pasti tahu maksud dari cerita saya. Ya. Susahnya bukan main. Tapi uluran tangan yang diberikan oleh gereja itu membantu kami. Kemudian ketua majelis jemaat datang dan sampaikan kepada kami. Adik kamu ini yang paling kecil, itu kami beri bantuan beasiswa. Ya, sampai nanti adik saya lulus dari Universitas Riau, ya, untuk jurusan MIPA, lulus di tahun 2011, ya 2011. Itu masih mendapat beasiswa dari gereja. Ya. Itu anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan oleh gereja. Kenapa? Karena mereka buka mata, buka telinga, bergumul di hadapan Tuhan. Siapa dari jemaat yang mau dibantu? Saya mengajak teman-teman di tempat ini. Kita tahu di luar sana, ataupun di tempat kita, pergumulan hidup yang dihadapi itu beraneka ragam. Ada begitu banyak. Teman-teman yang duduk di sekitar kita pun mungkin sedang bergumul. Tapi pergumulannya hadir dalam bentuk yang berbeda-beda. Maukah kita buka mata, buka telinga, berseru dengan mulut kita kepada Tuhan. Tuhan, siapa orang-orang di sekeliling yang Tuhan mau aku bantu? Sehingga apa? Melalui apa yang aku lakukan, kasih Kristus itu bisa kubagikan. Orang lihat hidupku, orang lihat Kristus yang hidup. Kalau kita mau memikirkan hanya demi kesenangan kita, teman-teman, kita manusia berdosa ini ingin punya segalanya. Kita ingin punya rumah yang nyaman, kita ingin punya mobil yang nyaman, kita ingin punya tabungan yang memberikan kita rasa aman dan lain sebagainya. Tetapi panggilan kita bukan untuk memperkaya diri kita. Panggilan kita untuk bisa menjadi
alat di tangan Tuhan yang boleh memberkati sekeliling kita. Janda-janda miskin seperti yang kita sama-sama lihat ada di sekitar kita. Maukah setiap kita mengambil bagian dengan ketulusan, kita menunjukkan kepedulian kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Biar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita untuk berpikir dan melakukan di dalam hidup kita apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk meresapi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita belajar tentang ketulusan yang terdemonstrasi melalui iman yang rendah hati. Kita belajar tentang ketulusan yang lahir dari pengabdian yang berkorban kepada Allah. Kita belajar tentang ketulusan yang ditunjukkan melalui kepedulian terhadap orang miskin dan yang membutuhkan. Teman-teman ambil waktu 1-2 menit ini berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Di sorga nanti adalah tempat untuk orang-orang yang tulus. Bukan tempat untuk orang-orang yang munafik. Tuhan benci dengan kemunafikan. Tuhan ingin kita tampil apa adanya. Tuhan ingin kita mengasihi Dia apa adanya. Mengenal Dia sehingga kita boleh bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Teman-teman, dalam pengajaran Yesus pernah berkata, siapa sesungguhnya sesama manusia? Sesama manusia adalah mereka yang berbuat hal yang paling kecil untuk sesamanya, seperti mereka perbuat untuk Tuhan di dalam ketulusan. Pagi hari ini, maukah kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang yang mengerti tentang firman, yang belajar tentang firman, mau diubahkan oleh firman. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mau mengaku bahwa kami manusia-manusia yang berdosa, manusia yang masih jatuh bangun di dalam kami mengiring Engkau. Kami manusia-manusia yang sering bertindak tidak tulus terhadap Engkau ataupun sesama kami. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan kepada kami di dalam hidup yang kami jalani ini. Kami boleh hidup sebagai pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Anak-anak-Mu di tempat ini, kiranya Engkau mampukan sehingga kami boleh melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami dengan kuat kuasa-Nya melalui hidup setiap kami. Hamba telah selesai berkata-kata, Tuhan terus berbicara. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.